Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana generasi yang selalu diawasi oleh wahyu. Bahkan gerak-geriknya mereka dikabarkan di dalam wahyu. Salah satunya adalah tentang Allah Subhanahu wa taala berikan nu'as, memberikan rasa kantuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghshi ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah." Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan ketika sedang atau hendak ingin perang Uhud, yang dimana ketika mau perang tersebut di malam harinya Allah Subhanahu wa taala turunkan beberapa pasukannya. Salah satunya adalah nu'asan, rasa kantuk. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan keadaan mereka itu mengantuk. Kaum muslimin di perang Uhud di malam harinya sebelum terjadi peperangan, mereka itu ngantuk. Ini sebuah nikmat yang sangat besar yang dirasakan oleh tentara. Sebelum berperang mereka bisa tertidur. Maka dikisahkan Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abu Talha radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu fi man taghashshahun nu'as yauma Uhud." Lihat bagaimana Abu Talha merasakan begitu dahsyatnya kejadian dirinya ngantuk di dalam perang Uhud. Sebelum perang Uhud, maka beliau itu banggakan. Maka beliau sampaikan kepada muridnya, dahulu ketika di perang Uhud, saya salah satu seorang yang ikut mendapatkan rasa kantuk. Kemudian berkata Abu Talha, hatta saqata sayfihi min yadi miraran, sampai itu saif pedangnya jatuh. Ambil lagi, jatuh lagi, ambil dan jatuh, karena merasakan kantuk yang sangat berat. Ini sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Maka para sahabat Nabi SAW sangat bangga, sangat gembira dengan hal tersebut. Kegiatan mereka selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka salah, maka turun ayat. Seperti salahnya Aus ibni Samit. Aus ibni Samit radhiyallahu anhu ketika itu berkata kepada istrinya, "Anti ka zahri ummi," atau "Anti ka ummi," engkau itu seperti pundak ibuku, atau kau seperti ibuku. Perkataan yang diucapkan oleh Aus bin Samit. Maka dengan ucapan tersebut, karena ucapan yang salah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat untuk menjelaskan hukum tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mujadilah, ayat pertama sampai ayat ketiga, untuk menjelaskan hal itu. Terutama di ayat kedua, yang dimana alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim, dan bagi barang siapa yang telah menzihar, yang telah berkata kamu itu seperti pundak ibuku atau engkau seperti ibuku, min nisaihim ma hunna ummahatihim,
dan juga sudah tahu, sudah jelas bahwa istri kita bukan ibu kita. Istri kita bukan ibu kita. In ummahatuhum illa allati waladatnahu. Dan juga ibu kita itu, ibu mereka itu adalah orang yang melahirkan mereka. Ibu kita berarti yang melahirkan kita, istri kita bukan ibu kita. Tapi ketika sudah berkata demikian, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan itu, wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Sungguhnya mereka telah benar-benar berkata sebuah perkataan yang munkar. Sebuah perkataan yang munkar dan juga perkataan yang wazura. Zur, dosa ataupun dusta. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Afu, Maha Pemaaf dan juga Maha Pemberi ampun. Kesalahan Aus ibn Samit radhiyallahu anhu yang berkata kepada istrinya, anti ka dhahri ummi atau anti ka ummi, maka Allah Subhanahu wa taala tegur di dalam Al-Qur'an. Gak pantas perkataan tersebut wahai Aus ibn Samit. Dan bahkan ada kafaratnya, bahkan ada dendanya. Ketika kita berkata kepada istri kita, engkau itu seperti ibuku, engkau seperti ibuku. Di ayat ketiga dendanya, walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu. Ketika orang yang telah berkata zihar, sudah berkata kepada istrinya dengan perkataan zihar, engkau seperti ibuku. Kemudian thumma ya'uduna lima qalu, kemudian ingin kembali dari perkataan tersebut, maksudnya ingin membatalkan perkataan tersebut karena tahu istri bukanlah ibu. Dia mau bertobat dengan dosa yang telah dilakukannya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkataan anti ka dhahri ummi itu qaulan zura dan juga munkara, perkataan munkar dan juga perkataan zur, dusta, bohong. Maka ada perkataan yang dosa, maksiat. Maka maksiat tersebut bukan hanya sekedar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selesai. Enggak. Karena apa? Itu akan menyakiti hati para wanita. Akan menyakiti hati para wanita. Maka para istri akan tersakiti dengan perkataan para suaminya yang mudah berkata, engkau seperti ibuku. Yang maksudnya intinya, ya engkau nggak bisa aku jimai. Engkau seperti ibuku. Maka perkataan itu adalah perkataan yang munkar. Maka tidak layak kalau seandainya cuma sekedar taubat selesai, enggak. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman lebih untuk menjaga kehormatan kedudukan wanita, untuk menjaga kehormatan wanita dengan kafarat yang begitu besar. Pertama, fatahriru raqabah, merdekakan budak. Kalau nggak bisa merdekakan budak, nggak mampu, fatahriru raqabati min qabli an yatamasa, sebelum dia menyentuh kembali istrinya. Kalau nggak sanggup, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat keempat, faman lam yajid, maka pada siapa yang tidak dapat atau tidak sanggup melakukannya karena tidak memiliki harta, fasiyamu syahraini, puasa 2 bulan. Cuman perkataan engkau seperti ibuku. Nggak sanggup untuk memerdekakan budak atau nggak dapat budak tersebut, maka puasa 2 bulan. Nggak sanggup puasa 2 bulan, begitu lama puasa itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Dan kalau nggak sanggup 2 bulan, puasa 2 bulan berturut-turut, puasa 2 bulan berturut-turut, faman lam yajid fa siyamu syahraini bi'aini min qabli an yatamasa, 2 bulan berturut-turut enggak mampu, maka dia harus memberikan 60 makanan kepada orang miskin. Ini ketika mereka melakukan salah, maka ayat ataupun teguran Rasulullah SAW kepada mereka datang.
Dan kita tahu Al-Quran dan juga hadis Nabi sama-sama wahyu dari Allah. Ini generasi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan kalau kita lihat ayat Mujadilah, ayat pertamanya, ini sebuah keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada istrinya Aus ibn Samit. Aus ibn Samit itu telah melakukan sebuah kesalahan dengan perkataannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin meninggikan wanita tersebut, istrinya, dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjika wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sungguh telah Allah Subhanahu wa taala dengar qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, sebuah jidal yang telah dilakukan, sebuah diskusi atau sebuah debatan yang telah dilakukan oleh Khawlah dengan suaminya Aus, oleh Khawlah dan juga oleh Aus. Wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakum, dan kemudian dia berkeluh kesah kepada Allah, dia menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu yasma'u tahawurakum, Allah mendengar ucapan mereka berdua. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa sungguh ketika itu Khawlah binti Sa'labah sedang berkeluh kesah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang sama oleh Aisyah, cuman hanya berbeda jarak oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah berkata, aku sebagian perkataan Khawlah enggak mendengar, sebagian lafadznya Khawlah tidak dengar karena saking pelannya perkataan Khawlah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah enggak dengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu yasma'u tahawurakum, Allah mendengar ucapan mereka berdua, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan Khawlah. Allahu akbar. Atau ucapan Khawlah dengan Aus bin Samit. Maka menjadilah Khawlah begitu hebat, begitu hebat. Dan bayangkan bagaimana Khawlah ketika membaca ayat ini. Bayangkan bagaimana Aus bin Samit ketika membaca ayat ini. Teringat kesalahannya, teringat kesalahan yang telah dilakukan kepada istrinya, yang Allah Subhanahu wa taala sampai tegur dalam Al-Qur'an Karim. Maka enggak mungkin kembali lagi Aus dalam maksiat yang sama. Dan juga ini menunjukkan bahwa Khawlah menjadi wanita yang tinggi. Bahkan di zaman khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khawlah binti Sa'labah sudah menjadi seorang wanita yang sangat tua. Ketika bertemu dengan Umar di jalan, dan ketika Umar bersama dengan orang-orang penting dari Quraisy, maka tiba-tiba Khawlah berkata kepada Umar, dan Umar diam dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Khawlah dengan menunduk. Dia sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Khawlah. Dan sebagian riwayat menyebutkan, wahai Umar, ingat engkau dahulu Umair yang senantiasa jalan di pasar. Maksudnya engkau dulu ada orang kecil, dan bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala ketika engkau memegang khilafah ini. Dan nasihat-nasihatnya Khawlah disampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai membuat orang Quraisy yang ada di sampingnya gelisah. Ketika Khawlah selesai, maka baru Umar mengangkat kepalanya dan berkata, ini Khawlah pergi, dan orang-orang Quraisy ketika itu berkata kepada Umar, apa gerangan wahai Umar membuat seorang ajuzah, seorang nenek tua itu memberhentikan engkau dan memberhentikan kami? Siapa mereka? Maka Umar berkata, apakah engkau enggak tahu siapa dia? Apakah engkau tidak tahu siapakah dia? Enggak. Maka ditanya, dia adalah Khawlah binti Sa'labah, yang dimana keluh kesahnya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka tidak layak Umar atau Ibnu Khattab menolak nasihat dari wanita tersebut. Kalau seandainya Khawlah berkata terus sampai malam, maka senantiasa saya akan diam di tempat untuk mendengarkan nasihat ataupun ucapannya Khawlah. Sedangkan Umar tidak mungkin lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah saja mendengarkan keluh kesahnya Khawlah, maka saya Ibnu Khattab lebih pantas untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh Khawlah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ini para sahabat. Bahkan di dalam permasalahan pernikahan saja, itu mereka sangat bergembira kalau seandainya pernikahan mereka disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Zainab binti Jahsh ini membanggakan daripada istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Dan Zainab berkata, kalian semuanya dinikahkan oleh bapak-bapak kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaannya Zaid bin Harisah, di mana Zaid ketika itu menceraikan Zainab. Maka Allah Subhanahu wa taala juga falamma qala Zaidun minha waqara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara. Ketika Zaid telah menceraikan Zainab, maka apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zawwajnakaha. Allah Subhanahu wa taala nikahkan dia dengan engkau. Allah Subhanahu wa taala nikahkan dia dengan engkau. Maka sangat bergembira Zainab dan membanggakan daripada istri yang lainnya. Bahkan lebih membanggakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, engkau dinikahkan oleh Abu Bakar, engkau dinikahkan oleh Umar kepada Hafsah, tapi saya dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari mana? Dari Al-Qur'anul Karim yang senantiasa mereka baca. Masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa mereka dijaga oleh Al-Qur'an. Ketika mereka dalam bersikap, ketika mereka salah, ketika mereka melakukan sebuah hal yang baik, maka dikabarkan oleh Al-Qur'anul Karim untuk menetapkan apa yang telah dilakukan oleh mereka. Dan ketika ada kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala tegur. Ketika ada sebuah ibadah yang sangat menakjubkan dari mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti kaum Ansar yang mereka memiliki sebuah ibadah atau sebuah sifat yang tidak pernah dimiliki oleh seorang sebelumnya dan juga akan setelahnya. Itu adalah izar, mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ini yang dimiliki oleh kaum Ansar, dan Allah Subhanahu wa taala abadikan hal tersebut di dalam surat Al-Hasr. Maka beginilah generasi yang mulia, generasi yang tidak mungkin terjadi kedua kalinya, tidak mungkin terulang di masa kita hidup di dunia, kecuali nanti di yaumil qiyamah. Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan, antum ashabi fid dunya wal akhirah. Engkau sahabatku di dunia dan juga nanti di akhirat. Maka kita akan mendapatkan keajaiban atau keistimewaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat. Di dunia kita mengetahui sebagiannya, maka nanti pun di akhirat kita akan mengetahui bagaimana kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu hebatnya mereka, tidak layak kita bagi umat setelah mereka menghina mereka, menjelekan mereka, menjatuhkan harga dan martabat mereka. Tidak diperbolehkan satu orang pun berani menghina seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan di dalam kaidah akidah kita,
sakat, berhenti dari apa? Masyajarahum, apa yang terjadi dalam perselisihan mereka. Ketika di antara mereka ada perselisih, bahkan di antara mereka ada peperangan, maka kita diam dari mencela salah satu di antara mereka. Enggak boleh kita mencela Muawiyah, enggak boleh kita mencela Ali bin Abi Thalib. Enggak boleh kita mencela Ali, enggak boleh kita mencela Tolha, enggak boleh kita mencela Zubair, enggak boleh kita mencela Abu Musa al-Asy'ari, enggak boleh kita mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu majma'in. Karena kehormatan mereka jauh lebih besar daripada kehormatan seluruh manusia setelah mereka. Karena mereka lah yang membawa agama ini. Kalau seandainya mereka dicela, mereka dihina, mereka dijatuhkan, maka tidak mungkin agama ini bisa sampai kepada kita. Nggak mungkin agama ini bisa sampai kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mencela mereka, menghina mereka, sama saja mencela, menghina orang yang mengajarkan mereka. Dan orang yang mengajarkan mereka, orang yang mendidik mereka adalah Rasulullah SAW. Dan Rasul adalah sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baiknya manusia. Maka kalau seandainya kita jatuhkan harkat dan martabat sahabat, sama saja kita menjatuhkan Rasulullah SAW. Berarti tidak becus, tidak benar di dalam mendidik sahabatnya. Maka kita harus sanjung mereka, kita puji mereka, dan kemudian kita hormati mereka dengan penghormatan yang lebih daripada manusia setelahnya. Karena mereka adalah generasi yang emas, mereka adalah generasi yang terbaik, mereka generasi yang tidak mungkin terulang generasi tersebut di dunia ini. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya. Masya Allah. Ada pertanyaan, Ustaz, ada sebuah hadis Nabi SAW yang juga kebetulan juga, Masya Allah, tadi pagi saya sampaikan ketika di majelis Sahih Bukhari, yaitu tentang berkata Rasulullah SAW, beliau mencintai ataupun beliau merindukan ikhwanana. Beliau menyebutkan, aku merindukan saudaraku, ikhwanana, ya, saudaranya Rasulullah SAW. Maka para sahabat berkata ketika itu, alasna ikhwanuka, bukankah kita ini saudaramu, bukankah kita ini adalah ikhwanmu ya Rasulullah? Maka jawaban Rasul, la bal antum ashabi, enggak, engkau akan tetapi engkau lebih mulia itu ashabi. Bal antum ashabi, engkau itu lebih mulia itu ashabi, sahabat. Nah kemudian setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan, apakah engkau bagaimana cara engkau mengetahui mereka sedangkan mereka ini hidup setelah engkau? Kaifa ta'rifuhum, bagaimana engkau mengetahui mereka? Maka jawaban Rasulullah SAW adalah na'rifuhum bi ghurrin muhajjalin. Kama qala Rasulullah, kita mengetahuinya karena ghurran muhajjalin, karena sebuah tanda dari bekas wudunya. Jadi kita nanti dikenali oleh Rasulullah SAW dari bekas wudu kita. Di ghurran itu bekas di muka, di wajah, dan juga di muhajjalin di tangan dan kaki kita. Maka tangan, kaki, dan wajah nanti akan bersinar. Dengan itulah Rasulullah SAW akan mengenal saudaranya. Itu adalah kita dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan tapi di hadis tersebut tidak menyebutkan bahwa kita lebih mulia daripada para sahabat Nabi SAW. Kemudian
sebagai manusia dengan dalam agama yang beragam mungkin karena mungkin Allah Wasallam. Dan bagaimana kalau zaman sekarang ada manusia mengaku bertemu dengan Allah secara sadar? Nah, pertama, bagaimana menasihati seorang yang melakukan perbuatan kebid'ahan dalam agama beralasan perbuatan yang dilakukan ini karena kecintaan, bukti kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ini sebuah hal yang sangat mengherankan. Yang jauh lebih mencintai Rasul adalah para sahabat Nabi SAW. Kita lihat tadi seorang wanita, seorang ibu kehilangan anaknya dan juga suaminya dan bahkan saudaranya. Tidak dihiraukan oleh dirinya selama Rasulullah SAW hidup. Kecintaan yang begitu dahsyat dari para sahabat Nabi SAW. Maka ketika kita ingin mencintai Rasul, maka cintai Rasul sebagaimana para sahabat mencintainya. Karena kecintaan mereka, para sahabat Nabi SAW, adalah kecintaan yang paling besar dan paling dahsyat yang pernah ada di muka bumi ini. Tidaklah ada seorang yang bisa mencintai Rasul sebagaimana kecintaan para sahabat Nabi SAW. Dan bahkan di antara mereka lebih mendahulukan kematian daripada Rasul SAW merasakan kesakitan. Pada itu ada seorang sahabat yang ditanya oleh Abu Sufyan. Ketika ditahan, ditangkap dan ingin dieksekusi. Dan berkata Abu Sufyan ketika itu dalam keadaan musyrik, bagaimana kalau seandainya posisi engkau sekarang akan dieksekusi mati diganti oleh Nabi Muhammad SAW, dan engkau bisa hidup tenang di rumahmu bersama anakmu dan bersama istrimu? Maka jawaban sahabat tersebut sangat mengherankan Abu Sufyan dan berkata, "La, ketahuilah, kalaulah seandainya Nabi Muhammad SAW pada hari ini sedang di keluarganya, kemudian terjalan, kemudian keinjak sebuah duri, maka saya tidak ridha hal tersebut. Bagaimana kalau seandainya Nabi Muhammad disuruh ganti nyawa saya?" Maka nggak mau para sahabat Nabi SAW mengganti nyawanya hanya demi menjatuhkan Rasulullah SAW. Begitu besar kecintaan mereka kepada Rasul. Maka cintai Rasul sebagaimana para sahabat Nabi SAW mencintainya. Karena cintanya para sahabat adalah cinta yang paling besar kepada Rasul SAW. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau seandainya di zaman sekarang ada orang yang mengaku bertemu Rasul SAW secara sadar, maka ini dusta. Gak mungkin orang yang sudah meninggal dunia itu bisa hidup lagi. Tidaklah ada satupun makhluk yang sudah meninggal dunia bisa hidup lagi dan bertemu dengan seseorang kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan kecualian tersebut. Kecuali seperti di Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Ketika itu ada terjadi sebuah pembunuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih sapi. Setelah menyembelih sapinya, maka ambil ekornya dan kemudian pukul kepada mayat. Dan akhirnya mayat tersebut bangun dan menunjuk kepada orang yang membunuh. Kepada orang yang membunuh. Ini maka hanyalah beberapa yang dikecualikan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan kecualian tersebut. Rasul sudah wafat dan tidak mungkin bisa hidup kembali di dunia. Tidak mungkin bisa hidup lagi di dunia. Dan Rasul sedang hidup di alam barzakh. Sedang hidup di alam barzakh. Nah, ini sudah ada pertanyaan. Assalamualaikum, kenapa kaum Syiah mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad telah mendoakan sebuah kebinasaan kepada sukunya. Suku Persia. Mereka Syiah ini timbul dari suku Persia.
Dan Abdullah bin Saba lah orang pendirinya pertama kali. Maka ada Syiah Sabaiyah. Karena Rasulullah SAW mendoakan kepada Persia kan, ketika Persia itu merobek kitabnya, merobek suratnya Rasulullah SAW, maka Rasulullah mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan atau merobek orang yang telah merobek suratku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan Persia, hancur begitu semua. Maka hancur Persia. Maka mereka tidak suka dengan hal tersebut, maka mereka menjatuhkan para sahabat supaya bisa menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Ini secara singkatnya. Karena banyak mereka yang berkedok dengan beberapa hal. Alasan dengan cinta Ahlul Bait, sebetulnya mereka nggak cinta Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait itu banyak, kenapa cuma hanya Husain? Kenapa Hasan tidak dicintai? Kenapa Hasan tidak disanjung? Kenapa hanya Husain? Kenapa Abbas tidak disanjung? Kenapa Abdullah bin Abbas tidak disanjung? Kenapa cuma hanya Husain? Karena Husain menikah dengan salah satu anak rajanya Persia. Maka Husain yang disanjung-sanjung. Tapi Hasan tidak, Abdullah bin Abbas tidak, Abbas tidak, Hamzah tidak. Sedangkan mereka adalah Ahlul Bait yang memiliki nasab kepada Rasulullah SAW, ataupun anaknya Zainab binti Muhammad. Zainab memiliki anak yang senantiasa digendong oleh Rasulullah SAW dalam sholat. Rasulullah SAW sering menggendong beliau, tapi tidak disanjung, tidak dihormati. Kenapa? Karena tidak menikah dengan keturunannya Persia. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.